saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus, dari mana saya akan nggak. Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah. Ibu Uclin Padang ini berterima kasih ke Tuhan Yesus setelah selesai operasi. Mari kita saksikan kesaksian singkat dari ibu berikut ini. Ibu agamanya apa, Bu? Islam. Oh, tapi kok tiba-tiba masuk Kristen, kenapa, Bu? Karena yang menolong saya, kan aku lagi sakit. Pertama aku mau dioperasi, aku minta doa, ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Udah dioperasi, aku di ICU, aku nggak sadar diri sehari. Pas saya besok sadarnya, kok saya meminta terima kasih Tuhan Yesus, dari mana saya akan nggak. Ibu nggak tahu Tuhan Yesus itu siapa? Enggak, dari dulu keluarga kami orang Padang nggak pernah mendengar, nggak pernah gereja, nggak pernah apa. Kami tetap sholat, pergi memulung, bawa terus sejadah, terus makanan saya. Kok saya terima kasih Tuhan Yesus, langsung dokternya jawab, ibu bagaimana sih, apa sih agamanya? Kemarin ibu mau dioperasi, ibu bilang ya Allah ya Tuhan, selamatkanlah aku operasi. Sekarang ibu udah sadar kok, ibu minta terima kasih ke Tuhan Yesus. Ibu agama apa? Saudara saya marah semua saudara saya, bikin malu. Tuhan Yesus apa tai? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan bagaimana Allah di dalam Kristus Yesus memilih seseorang untuk menjadi percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana caranya. Itu merupakan misteri dan rahasia Allah. Tetapi benar-benar real dan nyata kita lihat dan saksikan di berbagai belahan dunia, dan terjadi bagi begitu banyak orang. Sebagai contoh, seperti ibu ini, beliau adalah seorang penganut agamanya yang lama, yang begitu ketat. Bahkan ketika memulung pun, alat-alat untuk beribadah tidak pernah lupa dia bawa. Berarti beliau adalah seorang yang taat menjalankan apa yang menjadi aturan di dalam agamanya yang sebelumnya. Tetapi ini merupakan sesuatu yang sangat unik dan menarik. Firman Tuhan berkata, lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan. Dan ini tidak hanya berlaku kepada orang-orang Kristen, tapi juga berlaku kepada siapapun. Dan ini merupakan jalan Tuhan, jalan yang kelihatan sulit untuk kita mengerti dan pahami, tapi benar-benar real, nyata, dialami oleh ibu terkasih ini. Seperti yang telah kita saksikan, bahwa beliau menjalani proses operasi. Sebelumnya beliau masih berserah kepada Allah yang dikenal di dalam agamanya yang lama. Tetapi setelah sadar dari operasi, yang pertama-tama keluar dari mulutnya adalah terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun beliau belum pernah mendengar siapa Yesus, dan belum pernah mengerti dan memahami apa itu gereja. Tetapi inilah merupakan pekerjaan Roh Kudus yang begitu hebat dan luar biasa. Beliau mengungkapkan terima kasih Tuhan Yesus. Kita tahu bersama, saudara-saudara kita dari luar Kristen sangat tidak suka
mengakui, menyebut, memanggil Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu dipanggil sebagai nabi, rasul atau utusan Allah, tidak ada masalah bagi mereka. Tapi kalau sudah memanggil Yesus itu Tuhan dan juru selamat, itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Barangkali di antara kita ada yang bertanya, kenapa orang-orang Kristen secara serius, sungguh-sungguh terbuka hati dan pikirannya mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Saya mau katakan kepada kita saat ini, itu bukan karena kehebatan, kekudusan, kesucian, kesalehan, kemampuan dari kami orang-orang percaya, tapi itu merupakan karya Allah. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang ibu Uclin yang berasal dari Padang ini, dia ketika sadar setelah selesai operasi mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Itu bukan karena kehebatan, bukan karena kehendak dari dirinya, tapi karena Roh Kuduslah yang mendorong ibu terkasih ini sehingga dia mengaku Yesus itu adalah Tuhan, sehingga beliau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Saya mau mengingatkan kembali dan menegaskan kepada kita, seseorang itu bisa mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa oleh karena Roh Kuduslah yang mendorong, menggerakkan orang itu mengucapkan hal tersebut. Di dalam Injil Yohanes begitu tegas dijelaskan, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa datang ke tengah-tengah dunia, di mana Yesus bersabda tidak akan membiarkan murid-murid yatim piatu, tapi akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yang sehakikat, yang memiliki esensi sebagai Allah, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu datang, tugasnya adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa oleh karena banyak orang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi diinsafkan, disadarkan, dibuka hati pikirannya sehingga sungguh-sungguh dengan kerelaan dan kerinduan yang mendalam menerima serta mengaku Yesus sebagai Tuhan, Lord, Kurios, penguasa dalam hidupnya. Kenapa firman Tuhan yang mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi memang kita yang sudah ada dalam sifat dasar yang telah jatuh ke dalam perhambaan perbudakan dosa, mustahil kita bisa memilih Yesus. Tetapi Yesus di dalam kasih karunia-Nya berkenan memilih kita sehingga menjadi orang-orang yang ditebus dan diselamatkan, didamaikan dengan Bapa, bahkan diangkat menjadi anak-anaknya dan ahli waris yang kekal dalam kerajaan-Nya.